Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia dengan NIM A1D1211169 dari R005 semester 6 PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi. Video ini membahas mengenai tips guru menangani siswa berkebutuhan khusus. Bagaimana guru pintar menangani siswa berkebutuhan khusus? Simak karena ini tipsnya. Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan yang memadai agar dapat belajar bersama dengan teman-teman sebayanya. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan, dukungan, dan perawatan yang khusus. Ketika anak-anak tersebut berada di sekolah, kitalah yang mengambil peran untuk memberikan perhatian khusus tersebut. Di sisi lain, sebagai individu yang unik, kebutuhan siswa berkebutuhan khusus pun bervariasi. Lantas, bagaimana cara guru menangani siswa berkebutuhan khusus? Sebelum itu, mari kita bahas sekilas tentang anak berkebutuhan khusus. Bagaimana guru pintar menangani siswa berkebutuhan khusus? Ini tipsnya. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan. Ya Allah. Istilah anak berkebutuhan khusus digunakan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan atau perkembangan tambahan. Jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya, kondisi-kondisi yang dimaksud dapat bersifat fisik, mental, emosional, maupun perkembangan. Anak-anak dengan disabilitas fisik, misalnya memiliki keterbatasan gerak, sehingga memerlukan aksesibilitas yang memadai atau peralatan khusus. Sebagian anak berkebutuhan khusus, yang lain mengalami kesulitan dalam belajar, seperti disleksia, kesulitan membaca, atau diskalkulia, kesulitan dalam matematika, sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Siswa spesial dalam pendidikan inklusi mendidik siswa yang mempunyai keterbatasan memerlukan penerimaan, empati, kesabaran, dan ketelitian. Untuk dipahami bersama, siswa berkebutuhan khusus adalah juga anak-anak dengan kebutuhan pendidikan tambahan atau berbeda dibandingkan siswa pada umumnya. Di samping disabilitas fisik dan gangguan pembelajaran yang telah disebutkan, siswa berkebutuhan khusus juga mencakup anak-anak dengan gangguan sensorik, mental atau emosional, bakat khusus, dan kebutuhan medis khusus. Oleh sebab itu, pendidikan ABK yang inklusif memerlukan modifikasi metode pengajaran, bahan ajar, maupun dukungan asisten khusus. Pendidikan ABK juga memerlukan kolaborasi dengan spesialis, terapis, atau tenaga pendidikan khusus lainnya. Dengan kolaborasi yang aktif, kita dapat menyusun program pembelajaran individual yang rinci sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan strategi dukungan ABK masing-masing. ABK yang belajar dalam kelas reguler di sekolah umum berharap mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang spesifik. Maka dari itu, dibutuhkan kurikulum adaptif untuk siswa berkebutuhan khusus agar ABK dapat belajar dan berkembang sesuai dengan tingkat dan gaya belajarnya masing-masing. Kurikulum adaptif bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian, setiap siswa dapat mencapai potensinya. Mereka diterima dan berkembang secara optimal. Lalu, bagaimana mengajar anak berkebutuhan khusus? Sikap guru terhadap ABK di sekolah sangat menentukan pengalaman belajar dan perkembangan siswa. Sebagai pengganti orang tua di sekolah, kita diharapkan mampu menunjukkan sikap yang positif terhadap siswa berkebutuhan khusus.
Peran guru menghadapi anak berkebutuhan khusus tak terbatas pada bidang akademis saja, tetapi juga mencakup ruang lingkup individu agar siswa tersebut dapat tumbuh dengan percaya diri dan mandiri. Yang pertama, identifikasi kebutuhan individu siswa. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa. Anak berkebutuhan khusus. Proses identifikasi ini dapat dilakukan bersama oleh guru. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan individu anak berkebutuhan khusus. Proses identifikasi ini dapat dilakukan bersama oleh guru, spesialis, ahli kesehatan, dan orang tua. Kehadiran orang tua perlu dilibatkan pada tahap perencanaan ini, terutama karena kita membutuhkan informasi mengenai perkembangan ABK di luar sekolah. Lalu, langkah yang kedua, pendekatan inklusi. Usaha untuk melibatkan siswa ABK ke dalam kelas reguler semaksimal mungkin. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama teman sebayanya. Lalu langkah yang ketiga, kita dapat melakukan penggunaan sumber daya khusus. Kita perlu memastikan ketersediaan sumber daya khusus seperti perangkat bantu, perangkat lunak, atau bahan ajar yang disesuaikan untuk mendukung pembelajaran siswa ABK. Langkah yang keempat, guru pintar perlu menyusun program pembelajaran individu atau PPI. Setelah kebutuhan anak berkebutuhan khusus teridentifikasi, kita harus menyusun program pembelajaran individu. Dalam PPI, perlu dirinci tujuan pendidikan, strategi, dan dukungan yang akan diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus. PPI dikembangkan dengan melibatkan semua pihak yang relevan dan harus fleksibel untuk disesuaikan dengan perkembangan siswa. Lalu langkah yang kelima, evaluasi yang berkesinambungan. Untuk memantau kemajuan belajar anak berkebutuhan khusus, diperlukan evaluasi yang terus-menerus. Sebaiknya evaluasi tidak dilakukan oleh guru saja, melainkan juga melibatkan spesialis, ahli kesehatan, dan terutama orang tua. Secara bersama dan berkala, seluruh pihak dapat berkumpul sebagai tim yang solid untuk mengevaluasi apakah PPI masih relevan dan bila mana diperlukan perubahan atau penyesuaian. Yang sebaiknya tidak bisa diabaikan dalam pendidikan inklusi adalah fokus pada pengembangan keterampilan sesuai dengan tingkat perkembangan anak berkebutuhan khusus. Alih-alih menitik beratkan pada aspek akademik semata, pembelajaran yang kita fasilitasi bagi siswa berkebutuhan khusus sebaiknya juga memperhatikan aspek keterampilan sosial, kehidupan sehari-hari, dan tingkat independensi ABK. Meski demikian, sikap guru terhadap pendidikan inklusi semestinya jauh dari diskriminasi. Budaya inklusi yang kita bangun bersama sejatinya adalah untuk menghindari stigmatisasi. Lingkungan yang kolaboratif, inklusif, dan sensitif terhadap kebutuhan individu diharapkan mampu mendukung prestasi belajar siswa. Langkah yang keempat, guru pintar perlu menyusun program pembelajaran individu atau PPI. Setelah kebutuhan anak berkebutuhan khusus teridentifikasi, kita harus menyusun program pembelajaran individu. Dalam PPI, perlu dirinci tujuan pendidikan, strategi, dan dukungan yang akan diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus.
PPI dikembangkan dengan melibatkan semua pihak yang relevan dan harus fleksibel untuk disesuaikan dengan perkembangan siswa. Lalu langkah yang kedua, evaluasi yang berkesinambungan. Untuk memantau kemajuan belajar anak berkebutuhan khusus, diperlukan evaluasi yang terus-menerus. Sebaiknya evaluasi tidak dilakukan oleh guru saja, melainkan juga melibatkan spesialis, ahli kesehatan, dan terutama orang tua. Secara bersama dan berkala, seluruh pihak dapat berkumpul sebagai tim yang solid untuk mengevaluasi apakah PPI masih relevan dan bila mana diperlukan perubahan atau penyesuaian. Yang sebaiknya tidak bisa diabaikan dalam pendidikan inklusi adalah fokus pada pengembangan keterampilan sesuai dengan tingkat perkembangan anak berkebutuhan khusus. Alih-alih menitik beratkan pada aspek akademik semata, pembelajaran yang kita fasilitasi bagi siswa berkebutuhan khusus sebaiknya juga memperhatikan aspek keterampilan sosial, kehidupan sehari-hari, dan tingkat independensi ABK. Meski demikian, sikap guru terhadap